Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 5 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar dapat mencapai keadaan rohani yang tinggi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini dikutip dari buku Maranatha oleh Ellen G. White tanggal 5 Agustus tahun 2026 dengan judul Keadaan Rohani Tinggi yang Dapat Dicapai. Ayat inti terdapat dalam Yudas 1 ayat 24 yang berbunyi, "Bagi Dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya." Kristus taat kepada setiap tuntutan hukum. Melalui ketaatannya yang sempurna, Ia telah menjadikan mungkin bagi setiap manusia untuk menaati perintah Allah. Ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus, hati kita dipersatukan dengan hati-Nya, kehendak kita menyatu dengan kehendak-Nya, pikiran kita menjadi satu dengan pikiran-Nya, dan segala pikiran ditawan bagi-Nya. Kita hidup dalam kehidupan-Nya. Inilah arti mengenakan pakaian kebenaran-Nya. Maka, ketika Tuhan memandang kita, Ia tidak melihat pakaian daun arah, tidak melihat ketelanjangan dan cacat dosa, melainkan jubah kebenaran-Nya sendiri, yaitu ketaatan sempurna kepada hukum Yehova. Melalui rencana penebusan, Allah telah menyediakan sarana untuk menaklukkan setiap sifat berdosa dan melawan setiap pencobaan, betapapun kuatnya. Pencobaan yang paling berat sekalipun bukan alasan untuk berbuat dosa. Betapapun besar tekanan yang menimpa jiwa, pelanggaran tetaplah tindakan kita sendiri. Tidak ada kuasa di bumi atau neraka yang dapat memaksa seseorang untuk berdosa. Kehendak harus ditundukkan, hati harus menyerah, atau nafsu akan mengalahkan akal, dan kejahatan menang atas kebenaran. Jika engkau berdiri di bawah panji yang berlumuran darah dari Pangeran Immanuel, setia melakukan pelayanannya, engkau tidak perlu menyerah kepada pencobaan, sebab ada seorang yang berdiri di sisimu, yang sanggup menjaga supaya engkau jangan jatuh. Kita tidak perlu mempertahankan satupun kecenderungan berdosa. Ketika kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kecenderungan salah, baik yang diwarisi maupun yang dipupuk, dipotong dari karakter, dan kita dijadikan kuasa hidup untuk kebaikan. Senantiasa belajar dari guru ilahi setiap hari, mengambil bagian dalam kodratnya, kita bekerja sama dengan Allah dalam mengalahkan pencobaan iblis. Allah bekerja dan manusia bekerja, supaya manusia menjadi satu dengan Kristus, sebagaimana Kristus satu dengan Allah. Maka, kita duduk bersama Kristus di tempat surgawi, pikiran beristirahat dengan damai dan kepastian di dalam Yesus. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang pesta pernikahan dan pakaian pesta, Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 307 paragraf 1. Perumpamaan tentang pakaian pesta membuka pelajaran yang sangat penting bagi kita. Pernikahan melambangkan persatuan umat manusia dengan keilahian. Pakaian pesta melambangkan karakter yang harus dimiliki oleh semua orang yang akan dianggap sebagai tamu yang layak dalam pernikahan tersebut. Dan pakaian pesta itu adalah lambang dari karakter Kristus itu sendiri. Thoughts from the Mount of Blessing halaman 8 paragraf 2 berkata, apapun pengalaman masa lalu Anda, betapapun mengecewakannya keadaan Anda saat ini, jika Anda mau datang kepada Yesus sebagaimana Anda adanya, lemah, tak berdaya, dan putus asa, Juru Selamat kita yang penuh belas kasihan akan menemui Anda ketika masih jauh
dan akan mengulurkan tangan kasih-Nya serta jubah kebenaran-Nya kepada Anda. Dia mempersembahkan kita kepada Bapa dengan mengenakan pada kita pakaian putih karakternya sendiri. Itu sebabnya jubah tersebut Yesus berikan bukan kepada semua orang, tetapi hanya kepada yang mau datang sebagaimana adanya dan bertobat. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lesson halaman 169 paragraf 3. Meskipun umat Allah memiliki kekurangan, Kristus tidak berpaling dari objek yang menjadi perhatiannya. Ia memiliki kuasa untuk menggantikan pakaian mereka. Ia menyingkirkan pakaian yang kotor. Ia mengenakan jubah kebenarannya sendiri kepada orang-orang yang bertobat dan percaya, dan menuliskan pengampunan atas nama mereka pada catatan sorga. Inilah pencapaian rohani yang tertinggi, yaitu bila mana orang berdosa datang kepada Yesus sebagaimana adanya, bertobat dan percaya. Maka Yesus memiliki kuasa untuk gantikan pakaian kesalehan kita yang kotor dengan jubah kebenarannya yang adalah karakternya Yesus itu sendiri. Lalu, apa yang terjadi saat jubah kebenaran tersebut dikenakan kepada kita? Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 225 paragraf 3. Ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus, hati kita dipersatukan dengan hati-Nya, kehendak kita menyatu dengan kehendak-Nya, pikiran kita menjadi satu dengan pikiran-Nya, dan segala pikiran ditawan baginya. Kita hidup dalam kehidupan-Nya. Inilah arti mengenakan pakaian kebenaran-Nya. Maka, ketika Tuhan memandang kita, Ia tidak melihat pakaian daun ara, tidak melihat telanjang dan cacat dosa, melainkan jubah kebenaran-Nya sendiri, yaitu ketaatan sempurna kepada hukum Yehova. Dan sebagaimana pekabaran renungan pagi sebelumnya, bahwa hukum Yehova itu adalah salinan karakter Bapa, oleh sebab itu dengan menerima pakaian pesta, itulah wujud kita menurut dengan sempurna hukum Allah Bapa yang adalah karakternya. Dan untuk itu kita harus mau menyerahkan hati kita, kehendak kita, pikiran kita, hidup kita seutuhnya menyatu dengan hati Yesus, kehendak Yesus, pikiran Yesus, dan kehidupan Yesus. Inilah penyangkalan diri. Inilah cara untuk mencapai keadaan rohani yang tinggi. Dan tentang pakaian pesta ini, Nyonya White pernah menerima sebuah mimpi yang dicatat dalam surat nomor 91 tahun 1904 paragraf 12. Pada malam hari, saya berada di tengah-tengah orang-orang yang hatinya dipenuhi kesombongan dan keangkuhan. Kristus tersembunyi dari pandangan mereka. Tiba-tiba, dengan suara lantang dan jelas terdengar kata-kata, Yesus akan datang untuk menjemput orang-orang yang di bumi ini telah mengasihi dan melayani Dia, untuk bersamanya di dalam kerajaan-Nya selama-lamanya. Banyak dari mereka yang hadir pergi dengan pakaian mahal mereka untuk menemuinya. Mereka terus memandangi pakaian mereka, tetapi ketika mereka melihat kemuliaan-Nya dan menyadari bahwa penilaian mereka terhadap satu sama lain sebagian besar diukur berdasarkan penampilan lahiriah, mereka tahu bahwa mereka tidak mengenakan jubah kebenaran Kristus dan bahwa darah jiwa-jiwa ada di pakaian mereka. Dan ketika Kristus datang menjemput orang-orang pilihannya, mereka yang berpenampilan lahiriah tersebut ditinggalkan, karena mereka belum siap. Dalam hidup mereka, diri sendiri yang utama, bukan Yesus. Dan ketika Juru Selamat datang, mereka tidak siap untuk menyambutnya. Lalu, dalam paragraf 14 dari surat yang sama, dikatakan, Aku terbangun dengan gambaran wajah mereka yang menderita terpatri dalam pikiranku. Aku tak dapat menghapus kesan itu. Kuharap aku bisa menggambarkan pemandangan itu sebagaimana yang kulihat. Oh, betapa sedihnya kekecewaan mereka yang belum belajar dari pengalaman arti kata-kata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3. Oleh sebab itu, ingat yang renungan pagi hari ini nyatakan dalam Maranatha halaman 225 paragraf 5. Pencobaan yang paling berat sekalipun bukan alasan untuk berbuat dosa. Betapapun besar tekanan yang menimpa jiwa, pelanggaran tetaplah tindakan kita sendiri. Tidak ada kuasa di bumi atau neraka yang dapat memaksa seseorang untuk berdosa. Kehendak harus ditundukkan,
hati harus menyerah atau nafsu akan mengalahkan akal dan kejahatan menang atas kebenaran. Dan untuk menghadapi ini semua kita tidak sendirian, sebab Yesus menyertai kita. Renungan pagi hari ini berkata, engkau tidak perlu menyerah kepada pencobaan, sebab ada seorang yang berdiri di sisimu yang sanggup menjaga engkau supaya jangan jatuh. Maranatha halaman 225 paragraf 6. Seorang yang berdiri di sisi kita adalah Yesus. Sebab manuskrip 11 tahun 1899 paragraf 12 berkata, saat kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kecenderungan turun-temurun dan yang dipupuk untuk berbuat salah diputus dari karakter kita, dan kita dijadikan kuasa hidup untuk kebaikan. Dengan selalu belajar dari guru ilahi dan setiap hari mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita bekerja sama dengan Allah dalam mengatasi godaan setan. Allah bekerja dan manusia bekerja agar persatuan suci itu ada, agar manusia menjadi satu dengan Kristus, sebagaimana Kristus menjadi satu dengan Allah. Inilah pentingnya Yesus menyertai kita dan bahkan tinggal di dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya, agar kita yang bertobat dan percaya dapat turut mengambil bagian dalam kodrat ilahinya, dan itulah wujud persatuan manusia dan ilahi yang menjadikan kita pemenang dari hari ke hari, hingga akhirnya kita mencapai keadaan rohani yang tinggi, yaitu menerima jubah kebenaran Kristus, yang adalah karakternya Kristus itu sendiri, dan layak untuk hadir dalam acara pesta pernikahan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa kami dapat mencapai keadaan rohani yang tinggi, yaitu menerima jubah kebenaran Kristus. Tapi itu bukan hasil usaha kami, itulah pekerjaan Kristus dalam hidup ini, bila mana kami mau berserah sebagaimana kami ada, bertobat dan percaya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, agar kami semua yang percaya membuka hati, sehingga rohnya Yesus berkuasa, mengubahkan kami hari demi hari, semakin serupa dengan Dia dalam karakternya, sehingga pada waktu Dia datang kedua kali, kami semua layak untuk mewarisi kerajaan-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.